Hai, Sobat Anwar semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan ngebahas terkait dengan ketentuan lomba. Ya, kalau eh, yang bagian sebelumnya di bagian juknis itu kita bahas teknisnya aja ya. Kita akan ngebahas terkait dengan ketentuan lomba dan karena ketentuan lomba ini juga ada prakteknya dan teman-teman biar ada ya contohnya gini ya. Jadi kita pisah dari bimbingan teknisnya. Karena juga dari teman-teman aku paham mungkin udah ada yang mulai nulis, kemudian udah ada yang bingung menyesuaikan dan lalala. Jadi aku coba bikin tutorialnya. Oke, untuk ketentuan peserta lomba, ini kan lomba harmoni ya. Nah, lomba harmoni dari kan karena Provinsi Jawa Timur. Nah, itu approve-nya sebagai pendaftar, sorry ya, ini bukan peserta tapi pendaftar, itu adalah siswa SMP, MT, SMA, SMA, SMK, Kontren dan sederajat se-Jawa Timur. Nah, karya tulis yang ditulis, yang dikumpulkan, itu adalah hasil penulisan mulai dari tanggal 21 Desember 2024 sampai 12 Maret 2025. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Misalnya mulai dari kalian punya karya nih, tanggal 20 Desember pukul 23.59. Nah, itu nggak boleh dikumpulin karena itu belum waktunya tanggal 21, ya kan? Atau kalian ngumpulinnya eh, lebih dari itu. Misalnya kalian pernah ikut lomba dan kalian kalah gitu ya misalnya. Nah, kemudian karya tulis kalian itu dikembaliin bukan jadi hak milik atau properti dari panitia. Nah, terus kalian ikutkan yang lomba itu. Kebetulan temanya sama misalnya. Nah, itu nggak boleh ya karena yang kita approve itu adalah karya yang belum pernah dipublish atau dipakai ataupun ditunjukkan dimanapun. Gitu. Jadi murni ya karyanya. Kemudian mengisi form pendataan karena untuk pendaftaran aja. Nah, jadi ngisinya link ini, kemudian mengunduh dan menyatakan berkas surat-surat, surat-surat dan berkas-berkas dan lain-lain. Itu contohnya ada di halaman yang ketiga ya, kalian tersendiri di Juknis. Nah, kemudian untuk surat yang bermaterai dan juga surat keterangan aktif sekolah itu sama-sama ada tanda tangan kepala sekolah. Bedanya yang surat pernyataan keaslian naskah penulis, maka yang tanda tangan adalah penulisnya, diketahui ke kepala sekolah dan juga dikasih materai. Ya, kemudian suratnya apakah boleh ditulis tangan? Boleh. Jadi kalau misalnya ditulis tangan itu kalian print kan, suratnya kalian print, terus habis itu nanti kalian isi nih pakai ballpoint. Nah, kemudian tanda tangannya ini tanda tangan basah. Atau kalian ketik dulu nih nama, kemudian judulnya apa, dan lain sebagainya, baru kalian mintakan tanda tangan, gitu juga nggak apa-apa. Nah, itu ya yang poin pertama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penulisan naskah lomba. Ya, penulisan naskah lomba itu temanya adalah kerukunan umat beragama untuk moderasi. Ini kebalik ya, teman-temannya. Ada bagian stop bullying. Jadi itu temanya apa? Stop bullying atau kerukunan umat beragama? Jawabannya ini satu kesatuan tema. Jadi kayak misalnya komposisinya atau proporsinya kalian atur sendiri. Proporsinya itu misalnya ya, stop bullyingnya ini cuma 1% atau 5% gitu dari 100%. Otomatis yang 95% itu kan yang kerukunan umat beragama ya. Nah, stop bullying ini bisa kayak si tokoh ini nge-searching apa nyekrol-nyekrol TikTok kemudian atau nyekrol-nyekrol apa gitu ya. Kemudian dia nonton banyak banget bullying dan dia simpati terhadap itu, is okay. Cuma sebatas itu nggak apa-apa. Kalian fokusnya ke rukun aman beragama gitu. Nggak apa-apa lah. Proporsinya terserah, terserah atur aja sendiri. Begitu. Jadi satu kesatuan tema gitu ya. Nah, kemudian genrenya kalian bebas mau bikin yang romantis, mau bikin yang fantasi, mau bikin yang komedi, dan lain sebagainya itu boleh. Asalkan di dalamnya itu ada kompetensi atau materi atau nilai-nilai keagamaan menurut kepercayaan masing-masing. Kan? Karena ini agamanya kan eh, karena ini lombanya kan lintas agama ya. Jadi nggak harus sesuai dengan Islam semua harus sesuai dengan agama gitu. Jadi ya agama kalian masing-masing gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian layout sekalian kita apa namanya praktek, oke? Jadi ukuran kertas di sini disesuaikan ke 14,5 kali 20,5. Kalian buka Word terlebih dahulu ya. Aku saranin Word kenapa? Kenapa? Karena Word itu yang konsisten karena biasanya setiap laptop itu punyanya Microsoft Word. BPS itu kan baru-baru ini ya, baru-baru beberapa tahun ini aja apa bisa diinstal di laptop kayak gitu. Nah, sedangkan Microsoft Word ini kalian bisa kerjain
Meskipun kalian nggak punya di laptop, kalian bisa kerjain di HP. Di HP itu ada namanya juga Microsoft 365. Nah, itu juga bisa dipakai. Dan itu juga akunnya bisa sama kayak yang di laptop misalnya kayak gitu. Nah, kemudian kita cek lagi untuk yang layout ini, ukuran kertasnya 14,5 kali 20,5 marginnya, margin itu ada batas ya, batasnya itu 20, 20. Yang atas kiri kanan itu 2, yang bawah itu 2,5. Jadi kita cari di sini yang namanya layout, insert drawer design layout. Nah, di sini sebenarnya udah ada nih marginnya, orientasi, size-nya. Dan di sini kita ketahui bahwa size-nya itu masih A4 dan marginnya masih normal. Ya, nah, kemudian kita klik yang ini ya, yang gambar arrow ke bawah ini apa ya namanya? Panah ke bawah, kita klik, kemudian kita sesuaikan. Lihat tadi topnya berapa atau atasnya 2, leftnya 2, right-nya 2, ininya bottom atau bawah ini 2,5. Oke, paper itu tadi berapa? 14,5 kali 20,5. Oke ya, kita pastikan dulu bahwa ini adalah whole document. Bukan this section aja. Oke, kita oke aja. Kita oke, nanti akan kayak gini. Nah, kemudian nggak berhenti sampai situ aja. Kita masuk ke bagian paragraph, spacing sama paragraph, body text, sama jenis font, ukuran font, dan lain-lain. Oke, kita rangkum jadi satu. Kita masuk ke mana? Kita masuk ke home lagi. Oke, kita contohin pakai kalimat misalnya ya. Sosiologi, apa namanya ya, produksi gitu ya misalnya. Terus ada namaku, ini contoh aja. Nah, eh, apa namanya spacing? Spacing itu adanya di bagian boxnya paragraf. Nah, ini sini spacing. Kalian klik yang bagian tengah-tengah ini, line and paragraph spacing. Nah, di sini kan belum ada yang dicentang ya kan? Nah, kalian pilih yang 1,15 karena di aturan tadi 1,15. Nah, di sini ada paragraph before space before paragraph sama after paragraph. Bedanya apa? Kalian lihat perbedaannya ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ini kan gini ya. Ya, ketika aku klik yang remove, jadinya akan sependek ini. Nah, kalau aku klik yang after, nah kayak gini. Nah, bedanya apa sama yang di atasnya? Nah, coba kalian lihat perbedaannya apa? Nah, bedanya ada di sini ya. Nah, bedanya ada jeda di sebelum tulisan ini. Nah, kalau di sini aku klik remove, nah jadinya hilang. Kalau aku klik yang add, nah kayak gini. Oke. Nah, kita anggap ini kita cuma pakai yang bawah aja. Biasanya karena paragraf itu kalau misalnya terlalu dempet kayak gini, apa ya? Sorry, ini aku hapus dulu. Oke. Nah, kalau terlalu dempet nanti jadinya jelek. Nah, kayak segini tuh jelek. Jadi kita kasih space aja. Nah, kemudian untuk ukuran fontnya ya, ukuran fontnya. Kita tadi udah tahu 1,15 ya. Kemudian kita cek fontnya. Ini Calibri. Calibri itu biasanya di 12. Kemudian Times New Roman. Times New Roman itu 12. Kemudian kalian pakai Garamond. Garamond itu juga 12. Kalau kalian pakai Arial, sorry. Kalau pakai Arial, biasanya aku pakainya di ukuran 11. Karena ini kita pakai 12 semuanya aja. Karena Arial 12 tuh udah kebesaran. Nah, Arial 11 tuh udah besar. Apalagi kalau 12 gitu, makin besar. Jadi kalau Arial itu 11 ya. Kalau Garamond, Times New Roman, Calibri biasanya 12, 12, 12 ya. Ini Calibri, sorry. Yang ini TMR, yang ini adalah Garamond. Yang bawah ini Arial. Nah, teks yang harus dihindari apa? Yang huruf T-nya itu menyerupai bentuk salib ya. Kalau bisa eh, dihindari. Gitu ya. Bentuk T-nya itu misalnya, bentuk T itu kayak di fontnya Comic Sans. Nah, ini aku contohin. Comic Sans, sorry. Comic Sans. Kalau nggak salah. Nah, ini bentuk T-nya kayak gini maksudku. Nah, ini kan bentuknya kan salib ya. Itu kalau bisa dihindari ya. Kemudian, nah ini kan udah ya.
bagian ini juga udah. Nah, judul bab itu kan biasanya karena kalau kalian bikin satu cerpen yang kalian kumpulin misalnya ya, kalian bikin satu cerpen halamannya 15 gitu ya. Ya udah itu berarti ukurannya itu antara 16 sampai 18 gitu. Segini lah ya, segini. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian apa namanya? Untuk teman-teman, biasanya ada yang nanya nih, boleh pakai AI nggak kalau untuk ngerjain dan lain-lain. Kalau kalian itu tidak kreatif, maka jangan pakai AI. Karena apa? Yang kreatif aja, yang bisa mengembangkan, itu kalau udah pakai AI biasanya kecanduan sama AI gitu. Pakainya biasanya kecanduan. Gimana cara ngembanginnya dia nggak bakalan tahu. Otaknya akan berkembang sejauh mana, ceritanya akan berkembang sejauh mana sesuai dengan harapannya dia. Nah, AI itu dipakai cuma buat kayak apa ya, ancar-ancar aja ya. Ancar-ancar ini apa ya? Buat tanda penanda aja gitu. Kayak misalnya ngebantu kalian diskusi. Jadi kalian chatter lah istilahnya kayak kalian chatan sama AI gitu ya. Nah, AI nanti akan ngasih jawaban baiknya itu nanti dikembanginya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi kalian jangan cari jawaban sama AI, tapi kalian jadiin AI itu sebagai bahan diskusi lah. Ya, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya untuk pemahaman terkait dengan juknis lomba yang bagian ketentuan lomba. Nah, untuk lain-lain, link video dan lain-lain. Oh ya, untuk video itu durasinya 30 sampai 60 detik. Apakah boleh lebih? Boleh-boleh aja sih. Pokok kalian nyaman-nyaman aja gitu ya kalau bikin kepanjangan. Apakah videonya wajib ada? Jawabannya adalah kalau kalian mau juara ya harus didukung adanya kreativitas gitu ya. Untuk videonya itu gimana? Apakah apa nanti yang harus apa namanya dikumpulin dan lain-lain. Nah, itu ada di bagian poin yang nomor eh yang halaman 1 poin B. Nah, ini untuk yang perlu disiapkan apa aja, semuanya ada di halaman yang bawah. Mungkin itu aja ya. Terima kasih teman-teman. See you next time. Bye.